Jadi, dinasti Capetiong berlangsung dari tahun 987 sampai 1328. Kekuasaan pertama dinasti ini dimulai pada tahun 987 dan dipimpin oleh Raja Hugues yang pada saat itu memerintah di bagian barat, dan di bagian barat itu diduduki oleh kaum Frank. Kekuasaan ini muncul karena melemahnya kekuasaan Raja Carolingian. Hugues Capet sendiri itu berasal dari keturunan Robertiong, dan pada 987 Raja Carolingian Louis V meninggal dan membuat Hugues Capet menggantikannya. Proses penggantian tersebut juga atas persetujuan dari para majelis raja-raja yang ada di Frank. Dalam perjalanannya, Hugues Capet juga bekerja sama dengan Kaisar Jerman Otto II dan Otto III, dan juga mendapatkan dukungan dari Uskup Reims yaitu Adalbero. Dinasti yang sudah lama dibangun itu butuh penyuksesan, yang dimana Hugues Capet sendiri menyukseskan cara-cara tersebut dengan mengatur penobatan putranya yaitu Robert II, yang dimana tradisi tersebut dilanjutkan dari dinasti Capetiong hingga masa pemerintahan Louis VII. Tradisi tersebut terus dilangsungkan dan terus berlangsung, dan menjadi hal yang cukup dipertahankan karena hal tersebut menjadi kontribusi terbesar dalam umur panjang dinasti Capetiong tersebut. Philippe II Auguste, raja yang membawa wajah Prancis medieval. Bayangkan sebuah kerajaan yang terpecah-pecah, dikelilingi oleh musuh-musuh kuat, dan hampir tenggelam dalam bayang-bayang imperium tetangganya. Inilah kondisi Prancis ketika seorang pemuda 15 tahun naik tahta pada tahun 1980. Pada tahun 1180, namanya adalah Philippe II, yang kelak akan dikenal sebagai Auguste atau Yang Agung, satu-satunya raja Prancis yang mendapatkan gelar tersebut. Ketika Philip naik tahta, Prancis masih berupa kerajaan kecil yang terpusat di sekitar Paris dan sekelilingnya. Di sebelah barat terbentang Imperium Angevin yang luas, wilayah yang dikuasai oleh raja Inggris dari dinasti Plantagenet. Mulai dari Normandia hingga Aquitaine, Henri II, Plantagenet dan putra-putranya, Christophe Coeur de Lion dan John Laclong, menguasai lebih dari setengah wilayah Prancis modern. Philip muda menghadapi tantangan yang tampak mustahil. Bagaimana mengalahkan kekuatan yang lebih besar? Selanjutnya, pada tahun 1202, menjadi sebuah titik balik dalam sejarah. Philip melakukan tindakan hukum yang brilian. Ia menyita seluruh wilayah John Laclong di Prancis atas tuduhan tidak memenuhi kewajiban sebagai vasal. Ini bukan sekedar tindakan politik, tetapi revolusi konsep kedaulatan. Philip menegaskan bahwa Raja Prancis adalah penguasa tertinggi di tanah Prancis, bahkan terhadap Raja Inggris sekalipun. Dalam kampanye militer yang sistematis, Philip menyebut Normandia, Anjou, Mans, dan Toulon, benteng-benteng yang diduga tidak dapat ditembus jatuh satu persatu. Chateau Gallard, benteng tak terkalahkan yang dibangun oleh Richard II, jatuh setelah pengopangan selama 8 bulan pada 1204. Jatuhan ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga simbolis, menandai berakhirnya dominasi Inggris di Prancis Utara. Philippe II Auguste meninggal pada 14 Juli 1223 di Mans, meninggalkan kerajaan yang kuat dan bersatu kepada putranya, Louis VIII. Ia berhasil membawa Prancis dari kerajaan kecil yang terfragmentasi menjadi negara kuat di Eropa Barat. Gelar Auguste yang diberikan kepadanya bukan tanpa alasan. Seperti Kaisar Augustus Romawi, Philip mendapat jabatan era yang keemasan yang dampaknya terasa selama beberapa abad. Louis ke-14 tahun 1226 sampai 1270, putra keempat Louis ke-8. Naik tahta setelah kematian saudara-saudaranya. Ia berkuasa di bawah perwalian ibundanya Blanche dari Kastilia. Sebelum usia 13 tahun, ia bekerja sama dengan parlemen Paris untuk meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum dan upaya memperkuat otoritas kerajaan. Ia memanfaatkan jeda singkat dari perjanjian Vendôme untuk mengakhiri pemberontakan Albigensian. Louis ke-14 adalah satu-satunya raja yang diangkat menjadi santo.
Dibesarkan dengan ilmu agama yang kuat oleh ibunya, ia terlibat dalam beberapa perang salib, yaitu Perang Salib ke-7 tahun 1248 dan Perang Salib ke-8 tahun 1270. Ia wafat pada tahun 1270 saat masih menjalani Perang Salib ke-8. Philip ketiga tahun 1270 sampai 1285. Putra Saint Louis naik tahta setelah ayahnya wafat di Tunisia saat Perang Salib ke-8. Ia segera menegosiasikan gencatan senjata 10 tahun. Pada masa pemerintahannya, ia meningkatkan kekuasaan raja dan menjunjung kembali konsep negara dan kedaulatan. Ia memimpin ekspedisi melawan Aragon atau Perang Salib Aragon. Tetapi pasukannya dipukul mundur dan kalah dalam Perang Cul de Panissars karena wabah disentri yang juga menimpanya. Lanjut, Philip keempat, Le Bel, tahun 1285 sampai 1314. Putra Philip ketiga memerintah selama 29 tahun. Ia membuat peraturan yang menjadi lebih objektif, seperti dalam pembentukan hukum adat kerajaan Dewan Raja. Ia menikahi ahli waris tahta Navarre, Putri Jeanne, sehingga juga menjadi Raja Navarre. Ia mengandalkan pejabat sipil yang cakap, bukan baron, dalam memerintah. Pengaruhnya bersama para penasihatnya berperan besar dalam transformasi Prancis dari negara feodal menjadi negara terpusat. Bahkan sangat berpengaruh dalam urusan Eropa. Ia memperluas wilayahnya ke timur dan menghadapi konflik dengan Edward I dari Inggris, Provinsi Flandria, serta Paus Bonifacius ke-8 yang mengarah pada pemindahan istana kepausan ke Avignon pada tahun 1309. Selama 3 abad kekuasaan mereka, Raja-Raja Kapitiong berhasil memperluas kerajaan dan memberikannya institusi yang kuat untuk melayani kekuasaan kerajaan. Perkembangan institusi lokal mencakup adanya bailies yang mengawasi administrasi prelot, yang mengurus tanah milik raja, menerima hasil, serta menangani penegakan hukum dan militer. Saint Louis juga mengangkat penyelidik pembaharu untuk mengawasi pekerjaan bailies. Pemerintahan pusat dinasti Kapitiong berada di Paris, ibu kota kerajaan. Bukti kemajuan Prancis pada masa ini meliputi adanya dinas-dinas pelayanan rumah tangga, Hotel du Roi, administrasi, kanseleri, dewan penasihat, Conseil du Roi, lembaga peradilan raja Parlement, serta badan keuangan Chambre de Commerce. Di samping itu, terjadi perubahan ekonomi dengan adanya sistem anotasi, lahan 3 tahun, dan pengembangan tanaman ekspor seperti anggur. Kemajuan juga terlihat di bidang kesenian, bahasa dan sastra, serta pemikiran. Dinasti Kapitiong berakhir pada 1328 karena tidak adanya penerus setelah ketiga putra Philip le Bel naik tahta. Kekuasaan kemudian digantikan oleh bangsa Valois. Di awal sejarah dinasti, para penguasa Kapitiong seperti Hugues Capet dan penerusnya berjuang untuk menegaskan diri. Primasi mereka seringkali hanya bersifat seremonial. Perselisihan mengenai tanah dan pengaruh sering terjadi antara monarki dan dinasti yang secara efektif independen. Raja-raja awal seperti Robert II menghadapi kesulitan dalam menegakkan hak-haknya atas wilayah feodal yang kosong dan terlibat dalam berbagai kampanye militer. Henry I dan penerusnya juga prihatin dengan kekuatan Kadipaten Normandia yang semakin kuat. Namun di kemudian hari, monarki Kapitiong berhasil meyakinkan bangsawan bahwa solidaritas dengan mahkota adalah demi kepentingan terbaik mereka sendiri, yang mengarah pada munculnya elit penguasa yang lebih kohesif. Raja-raja seperti Louis VI dan Louis VII juga mempererat hubungan dengan gereja, yang memberi mereka jaringan komando untuk menegakkan keinginan mereka di wilayah yang jauh dari domain inti kerajaan. Tokoh seperti Abba Sugar dari Saint-Denis memainkan peran penting sebagai penasihat utama monarki dan mencatat perkembangan pemerintahan.